Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'ini ala tafakkuhi man ikhtarahu minal ibadi. Wa ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudakhiluna daral khuludi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmudi sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman afuzu bihima yaumal mi'adi amma ba'd. Sebagian orang yang bekerja di perekonomian perdagangan mungkin pernah sengaja atau tidak sengaja melakukan ihtikar atau penimbunan bahan makanan pokok. Penimbunan yang dimaksud di sini adalah menahan barang yang ia beli agar ia dapat menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga normalnya pada waktu masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut, agar ia mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Namun, apakah ia telah tahu apa hukum dari penimbunan bahan makanan pokok? Maka, pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari mengenai hukum penimbunan bahan makanan pokok. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila masyayikhina wa khususan ila anang guru Muhammad Iqbal wa alihi wa ila aqaribil muslimina jami'an wa khususan li walidayya wa khususan aidan ila muallif hadal kitab Fathul Mu'in li Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa haruma ihtikaru qutin katamarin wa zabibin wa kulli mujzi'in fil fitrati. Dan haram penimbunan bahan makanan pokok seperti kurma dan anggur dan segala bahan yang mencukupi di dalam zakat fitrah. Wa huwa imsaku mashtarahu fi waqtil ghalaih larrukhasi liyabi'ahu bi aktsarah inda ishtidadi hajati ahli mahallihi aw ghairihim. Adapun penimbunan ialah menahan barang yang ia telah membelinya pada waktu harga mahal bukan sewaktu harga murah, agar ia dapat menjualnya dengan harga yang lebih banyak pada waktu sangat butuhnya penduduk setempatnya atau selain mereka kepada barang tersebut. Jadi, ihtikar atau penimbunan bahan makanan pokok hukumnya adalah haram. Bahkan di dalam kitab Az-Zawajir, sebagaimana disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin, bahwasanya dia termasuk dosa besar. Karena ada sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahtakiru illa khati'un, tidak akan menimbun kecuali orang yang berdosa. Dan pelaku penimbunan bahan makanan pokok tercela di dalam syariat agama, bahkan pelakunya akan terkena musibah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ihtakara 'alal muslimina ta'amahum darabahullahu bil juzami wal iflasi. Barang siapa yang menimbun makanan orang-orang muslim, maka Allah akan menimpakan kepadanya penyakit kusta dan kebangkrutan. Namun, tidak semua penimbunan barang diharamkan. Penimbunan yang dilarang adalah jika memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah barang yang ditimbun adalah bahan makanan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti beras, gula pasir, telur, dan bahan-bahan makanan pokok lainnya. Dan termasuk juga bahan yang dapat dipakai zakat fitrah, seperti gandum, jagung, ubi, dan makanan pokok khas daerah tersebut. Dan syarat yang kedua adalah tujuannya untuk menunggu harga naik pada saat barang langka
agar ia dapat menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal dari harga normalnya. Dan syarat yang terakhir adalah aktivitas tersebut menimbulkan kesulitan bagi masyarakat luas. Jadi, penimbunan barang jika memenuhi syarat yang tadi saya sebutkan, maka hukumnya adalah haram. Wa illam yashtarihu biqasdi dzalika, meskipun ia tidak membelinya dengan tujuan hal itu. Maksudnya, penimbunan bahan makanan pokok tetap dihukumi haram meskipun pada waktu ia membeli ia tidak bermaksud untuk melakukan hal itu. Karena bukan hanya tentang niat saat membeli, tetapi juga perbuatan menimbun bahan pokok pada saat masyarakat membutuhkannya sehingga menimbulkan kemudaratan. La liyumsikahu li nafsihi aw iyalihi aw liyabi'ahu bi thamani mislihi wala imsaku gullati ardihi. Ini adalah pengecualian. Jadi, tidak haram jikalau ia menimbun bahan makanan pokok dengan tujuan agar ia memakannya bersama keluarganya, atau ia menimbun bahan makanan pokok dengan tujuan ia menjualnya kembali dengan harga normalnya. Dan tidak haram pula apabila ia menimbun hasil bumi atau hasil panennya sendiri, sekalipun ia akan menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Wa alhaqal Ghazaliyu bil quti kullama yu'inu alaihi kallahmi. Jadi Imam Al-Ghazali menyamakan makanan pokok dengan segala makanan yang dapat menggantikan makanan pokok, seperti daging, buah-buahan, dan umbi-umbian. Maka hukum menimbunnya juga diharamkan. Bahkan ada sebagian ulama yang mengharamkan semisal penimbunan madu, mentega, dan bahan-bahan yang serupa dengannya pada waktu paceklik, karena hal itu menimbulkan kemudaratan. Wa sarrahal qadi bil karahati fis saubi. Al-Qadi telah menjelaskan bahwa penimbunan kain dan pakaian hukumnya adalah makruh. Jadi kesimpulannya adalah penimbunan bahan makanan pokok hukumnya adalah haram. Maka mengapa dia diharamkan? Karena dalam aktivitas tersebut terdapat kezaliman yang memudaratkan masyarakat. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwasanya perbuatan tersebut disamakan dengan pembunuhan. Jadi, jika ada yang bertanya, apakah hukum penimbunan semisal tabung gas, BBM, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya sama dengan hukum penimbunan bahan makanan pokok? Maka jawabannya adalah iya. Mengapa demikian? Karena jika seseorang menimbun semisal tabung gas dengan tujuan agar ia mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda dan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, sebagaimana kita telah ketahui bahwasanya tabung gas termasuk kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat untuk memasak, maka hukumnya sama seperti hukum penimbunan bahan makanan pokok, yaitu haram. Sebagaimana sabda baginda Nabi SAW, la yahtakiru illa khotiun, tidak akan menimbun kecuali orang yang berdosa. Hadis ini menjelaskan larangan menimbun barang apapun yang menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, karena tidak disebutkan barang apa yang dimaksud oleh Nabi. Maka hal ini mencakup semua jenis barang apapun. Meskipun ada hadis lain yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan barang yang ditimbun adalah jenis makanan yang menjadi kebutuhan pokok. Jadi, penimbunan barang apapun, khususnya menimbun bahan makanan pokok, hukumnya adalah haram. Sekianlah penjelasan dari saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.